What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Lover. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis asal Prancis bernama Jen. Jen pun mulai menceritakan kisah masa kecilnya ketika dia baru berusia 15 tahun. Meskipun dari Prancis, namun Jen bersekolah di Saigon. Dan saat hari libur ia sering kembali ke rumahnya yang dikenal dengan nama Desa Sadek. Sadek itu adalah desa yang sangat kecil dan rata-rata penduduknya cukup lumayan miskin lah cuy. Di sana ibu Jen mengelola sekolah untuk anak-anak kecil. Jen memiliki dua saudara laki-laki. Kakak pertamanya adalah Pierre. Dia adalah yang paling bandel dan beberapa kali Jen juga selalu dibuat kesal kepadanya karena dia juga serakah cuy. Sementara kakak keduanya adalah Pablo yang bisa dibilang cukup baik lah. Pierre diketahui selalu mencuri uang dari rumah dan meskipun dia udah tua, dia masih aja nih jadi beban keluarga karena nggak mau kerja cuy. Sementara Pablo seringkali dikatain lemah sama Pierre sampai dia tuh sering banget nangis. Ibunya mereka sebenarnya tahu tentang Pierre yang suka mencuri uang. Namun dia nggak bisa ngelakuin apa-apa lantaran Pierre memang merupakan putra pertama kesayangannya. Setelah liburan usai, Jen kembali ke Saigon untuk sekolah. Ibu Jen mengantarnya sampai bus penjemput tiba. Lalu sesaat setelah bus tiba di penyeberangan, di waktu yang sama terlihat sebuah mobil mewah milik seorang pemuda asal Tiongkok. Ketika itu pemuda tajir yang bernama Tony pun tertuju pada seorang gadis yang berdiri di ujung kapal. Ya, gadis itu adalah Jen. Dengan perlahan Tony pun menghampirinya dan basa-basi nawarin sebat. Meskipun Tony merupakan anak orang tajir melintir, nampaknya nggak membuat Jen kegatelan cuy. Dia malah bersikap dingin pada pria itu. Setelah cukup lama mengobrol, diketahui bahwa Tony akan pulang ke rumahnya karena ia baru saja menyelesaikan studinya di Paris. Tony pun bilang kalau dia bisa mengantar Jen ke asramanya di Saigon. Dan kebetulan rumahnya juga nggak berada jauh dari sana. Karena diantrinnya pakai mobil yang cukup mewah, Jen pun gak bisa menolak tawaran tersebut. Singkatnya, Jen dan Tony pun kini lagi OTW ke sekolahnya Jen. Mereka pun mengobrol dan Jen berbohong kepada Tony bahwa dia saat ini berusia 17 tahun padahal usianya baru 15. Sementara itu, si Tony ini ternyata udah berusia 32 tahun cuy. Pria itu pun kemudian mulai memberitahu Jen tentang bisnisnya dan membicarakan hal-hal tentang keluarganya. Perlahan tapi pasti Tony pun mulai melancarkan gerakan bawah tanahnya dan ternyata bersambut baik cuy. Namun sayangnya pas udah mulai deket dia malah tiba di asramanya Jen. Dan setelah berpamitan Jen pun langsung masuk ke asramanya. Di asramanya, Jen memberitahu temannya yang bernama Helena tentang Tony. Lantas pada keesokan harinya saat Jen mulai pergi ke sekolah, dia melihat mobil Tony yang berada di dekat sekolah itu. Tony ternyata benar-benar tertarik cuy sama Jen. Dan Tony hari ini datang kembali hanya untuk menemui Jen. Jen kemudian mendekat ke mobil Tony dan dia mengecupnya namun dari luar jendela. Dan setelah itu dia pun balik ke sekolah. Singkat cerita di hari Kamis sore, Tony kembali mendatangi asrama Jen. Jen pun menghampirinya dan disaksikan dari jauh oleh Helena. Mereka pun pergi ke kota Cholon yang sering disebut Chinatown di tempat itu. Jen juga diajak oleh Tony untuk datang ke sebuah rumah yang dulu sempat ia tempati semasa sekolah beberapa tahun yang lalu. Dan diketahui di tempat itu pula dia sering bersenang-senang dan melepas keting-tingannya cuy. Tony pun mengajukan pertanyaan pada Jen dan Jen menjawabnya. Namun jawaban dari Jen meyakinkan Tony bahwa Jen masih di bawah umur. Tony sempat ingin mengajaknya keluar, namun Jen malah mengajukan diri untuk perlakukan dia seperti gadis yang pernah dia bawa ke sini, alias minta dipusreng cuy. Dan layaknya kucing dikasih tulang, Tony pun langsung mengerahkan semua tenaganya untuk menjebol keting-tingan dari Jen. Lalu ketika udah beres, Jen pun rada sedikit menyesal sementara Tony udah tidur aja nih.
Setelah kejadian itu, mereka pun menjadi sangat dekat. Jen mulai bercerita tentang dirinya kepada Tony. Dia cerita kalau dia sangat pandai di kelasnya. Dia ingin terus melanjutkan sekolahnya dan menjadi seorang penulis yang hebat. Namun di sisi lain, Jen juga menceritakan betapa banyak masalah yang terjadi dalam rumahnya, dan itu mostly dikarenakan masalah ekonomi. Nah, di sini ternyata Tony juga mengetahui tentang keluarga Jen dari sopirnya. Bahkan ayahnya Jen meninggal pun Tony udah mengetahuinya. Lantas mereka pun kemudian makan malam di sebuah restoran mewah. Jen lalu bercerita bahwa semenjak ayahnya meninggal itulah keluarganya mulai ditimpa banyak masalah ekonomi. Mereka pun berbincang masalah orang Prancis atau bule yang normalnya nggak mau dinikahin sama orang Asia seperti Tony. Begitu pula sebaliknya cuy. Jadi bisa dibilang kalau mereka ingin serius melanjutkan hubungan mereka, maka menurutnya itu impossible lah cuy. Mendengar hal itu, Jen pun hanya bisa tersenyum. Dia hanya bilang, ya udah biarin aja kita senang-senang dulu katanya. Namun ketika pulang ke asramanya, kita pun diperlihatkan Jen yang sangat sedih karena cinta pertamanya yaitu Tony gak akan pernah bisa abadi karena terhalang oleh kebiasaan dari adat mereka. Singkat cerita, keesokan harinya setelah pulang sekolah, mobil Tony udah siap nih buat menjemput si Jen. Dia pun kemudian diantarkan ke Colon lagi, dan begitu sampai di rumahnya, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi di depan pintu cuy. Dan lagi setelah beres, mereka pun kembali makan malam di sebuah restoran. Hari demi hari berlalu, selalu mereka habiskan untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas di satu weekend, Jen kembali ke rumahnya yang berada di Sadek dengan diantarkan oleh Tony. Gak lama kemudian datanglah Jen menemui ibunya. Dan pada malam harinya ibunya menemui Jen dan bertanya dengan agak emosi siapa yang mengantarnya pulang. Jen pun mengungkapkan bahwa itu adalah temannya dan mereka bertemu di penyeberangan waktu itu. Lantas tiba-tiba sang ibu pun menunjukkan surat telegram dari sekolahnya yang mengatakan bahwa Jen gak berada di sekolah pada malam Selasa dan Rabu kemarin. Jen pun akhirnya jujur bahwa dia tidur dengan temannya yang tadi siang mengantarnya. Mendengar hal itu, Pierre kakak pertamanya pun meminta ibunya untuk memberikan Jen sebuah pelajaran. Untungnya sang ibu tak memperdulikan perkataan abangnya dan dia hanya terdiam. Jen lantas menceritakan tentang Tony dan juga kekayaannya. Namun mereka udah berjanji nih kalau mereka akan merahasiakan hubungan mereka karena ada adat yang sangat gak merestukan. Lantas beberapa hari kemudian Tony mengundang keluarga Jen untuk dinner di sebuah hotel bintang 5. Di sana Tony mulai menceritakan semuanya kepada mereka tentang keluarganya. Namun bangkainya gak ada seorang pun di sana yang tertarik dengan cerita Tony. Mereka semua malah sibuk makan karena sejujurnya mereka juga jarang makan makanan enak seperti ini. Gak lama kemudian Tony pun akhirnya tersadar nih bahwa sebenarnya keluarga Jen hanya ingin memanfaatkannya dan gak mau mengenalnya jauh lebih dalam. Lantas setelah itu Tony dan juga Jen kembali ke rumah Tony yang berada di Colon. Setibanya di sana mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi, namun Jen terlihat tak berekspresi. Lantas setelah itu Jen bertanya, berapa Tony biasanya membayar wanita callingan untuk sekali main. Mendengar hal itu Tony pun langsung terus terang berapa sebenarnya uang yang dibutuhkan oleh ibunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Jen pun terdiam seketika dan dia lalu mengatakan bahwa ibunya membutuhkan uang 500.000. Tony lalu mengambil uang dari jasnya dan memberikan kepada Jen. Kini mereka udah nggak butuh embel-embel cinta lagi sekarang. Tony membutuhkan Jen untuk perpusrengan duniawi dan Jen membutuhkan uangnya Tony. Lalu keesokan harinya ibu Jen datang ke asrama dan Jen memberikan uang yang tadi malam diberikan Tony. Kini desas-desus tentang hubungan Jen dan juga Tony sudah diketahui oleh semua orang di sekolahnya. Mereka semua pun mulai menjauhi Jen karena ia sekarang dicap sebagai anak nakal. Jen pun menceritakan hal tersebut kepada Tony. Namun meski begitu Jen gak terlalu mempermasalahkannya karena emang dia anaknya juga bodoh amatan. Malam harinya Jen dan Tony pergi ke pelabuhan.
Melihat sebuah kapal pesiar, Jen pun berkata bahwa tahun depan ia mungkin akan berangkat ke Perancis dan melanjutkan studinya. Mendengar hal itu, secara tiba-tiba Tony malah memberikan sebuah cincin permata milik almarhumah ibunya. Sempat ingin menolak karena pasti mempunyai histori bagi Tony, namun Tony tetap meminta Jen untuk menyimpannya. Lalu pada keesokan harinya, Tony yang udah sayang banget sama Jen menemui ayahnya untuk meminta izin menikahi Jen. Ayahnya pun langsung tahu kalau Jen adalah gadis asal Prancis dan dia dengan tegas mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Tony mati sendirian daripada harus menikah dengan orang Prancis. Dan ya, ayahnya pun bersikeras untuk menolaknya. Tony lantas menceritakan segalanya kepada Jen. Mereka sempat kepikiran untuk menikah tanpa sepengetahuan ayahnya Tony. Namun kalau ketahuan, maka Tony nggak akan mendapatkan warisan apapun dari ayahnya. Dalam hatinya, Jen sebenarnya menangis karena sejujurnya dia sangat menyayangi Tony pula. Lantas setelah dari pantai, mereka pun kembali ke kosan Tony. Karena sadar mereka nggak akan bisa bersatu, Tony pun berkata setiap kali mereka bertemu, Tony akan memberikannya sejumlah uang. Namun setelah mengatakan hal itu, Tony malah tiba-tiba menangis cuy. Dan di saat yang haru itu, Tony juga akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya akan dijodohkan oleh seorang wanita yang merupakan anak dari sobat karib ayahnya cuy. Lantas beberapa hari kemudian Jen kembali ke Sadek untuk bertemu dengan ibunya, sekaligus mengantarkan Pierre berangkat ke Prancis untuk bekerja di sana. Sang ibu ketika itu sangat bersedih, sementara Pablo dan Jen merasa sebaliknya karena memang kepergian Pierre sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun yang lalu. Lantas beberapa hari kemudian Jen kembali pulang ke Colon dan dia menemui Tony. Di saat itu terlihat kondisi Tony yang semakin memburuk. Ayahnya ternyata sengaja memajukan hari pernikahan Tony menjadi minggu depan cuy. Dia pun berjanji pada Jen bahwa setelah menikah mereka pasti akan sering bertemu seperti sekarang, walaupun mungkin intensitasnya rada berkurang. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan pada pernikahan Tony yang digelar cukup meriah. Jen pun berada di sana untuk melihat Tony walaupun dari kejauhan. Lantas setelah itu Jen pun akhirnya pergi ke rumah ibunya. Setibanya di rumah terlihat Pablo yang tengah bersiap-siap. Di saat itu Jen juga diminta untuk bersiap karena mereka akan berangkat ke Perancis cuy. Di sini kita pun mengetahui bahwa berkat bantuan Tony, seluruh keluarga Jen kini bisa pulang ke Perancis. Lantas sebelum berangkat ke Perancis, Jen datang menemui Tony di Colon. Namun setelah menunggu di sana sepanjang hari, Tony malah tak kunjung datang. Keesokan harinya, Jen dan keluarganya mulai berangkat ke Perancis. Lalu ketika kapal berjalan, Jen melihat mobil Tony yang letaknya agak sembunyi. Dia pun langsung ngerti bahwa Tony datang ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal walaupun secara nggak langsung, karena sebenarnya Tony nggak sanggup harus mengucapkan salam perpisahan dengannya. Lalu di malam harinya Jen pun mulai menangis mengenang Tony. Kemudian setelah bertahun-tahun, Jen kini telah menjadi penulis yang sangat sukses. Dan suatu hari dia mendapatkan telepon dari Tony. Ia mengatakan bahwa bahkan setelah menikah, dia masih jatuh cinta pada Jen dan akan terus mencintainya sampai akhir hayatnya. Begitu pula dengan Jen yang ternyata memilih untuk gak menikah dengan siapapun karena perasaan cintanya kepada Tony masih sama seperti dulu.